Troubleshooting adalah cara ataupun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi sehingga sistem dapat berfungsi kembali. Dalam hal ini adalah mesin ventilator. Ventilator alarm troubleshooting merupakan proses mengidentifikasi dan memperbaiki sumber masalah yang menyebabkan alarm berbunyi pada mesin ventilator. Jika terjadi trouble pada mesin ventilator, maka akan terdengar alarm yang menandakan bahaya yang membutuhkan penanganan ataupun troubleshooting. Jadi, jangan pernah mematikan alarm ventilator ataupun mengabaikannya. Tetapi, lakukanlah troubleshooting. Secara umum, ada beberapa alarm yang terjadi ketika ada trouble pada mesin ventilator, seperti high pressure alarm, low pressure alarm, low volume alarm, high frequency alarm, apnea alarm, high PIP alarm, dan low PIP alarm. High pressure alarm trigger ataupun pemicu biasanya karena terjadi tekanan di sirkuit yang terlalu tinggi. Beberapa faktor penyebab seperti batuk, adanya akumulasi sekret, ETT tergigit, dan sirkuit yang kinking ataupun terlipat. Troubleshooting yang dapat kita kerjakan yaitu pertama, nilai kondisi pasien, apa penyebab batuk, atau apakah posisi ETT tidak sesuai. Kemudian, ukur tekan kaf ETT, lakukan suctioning, dan reposisi sirkuit. Low pressure alarm biasanya terjadi karena kebocoran atau disconnection dalam sistem ataupun sirkuit, atau terjadi diskoneksi antara ETT dan sirkuit. Troubleshooting yang dapat kita lakukan yaitu identifikasi kebocoran dan diskoneksi antara sirkuit ataupun antara sirkuit dan ETT, dan sambungkan kembali dan ganti selang sirkuit bila perlu atau jika terjadi kebocoran. Low volume alarm, pemicunya adalah expiratory volume di bawah nilai normal. Perhatikan ambang batas bawah pada sistem alarm, apakah sudah sesuai. Ini berguna untuk memastikan bahwa pasien menerima dan menghembuskan volume tidal minimum. Penyebab yang sering adalah leak ataupun kebocoran atau diskoneksi pada sistem. Troubleshooting yang dapat kita kerjakan yang pertama, cek apakah ada kebocoran pada sirkuit atau mungkin kebocoran pada kaf ETT. Dan lakukan setting alarm ventilator, yaitu tentukan nilai ambang batas bawah dan nilai ambang batas atas volume ekspirasi. High alarm frequency, pemicunya adalah total frekuensi di atas normal atau melebihi ambang batas yang disetting di sistem alarm. Troubleshooting pada high frequency alarm ini tujuannya untuk meminimalkan terjadinya tachypnea dan hiperventilasi. Penyebabnya alarm ini yaitu incorrect sensitivity setting pada mesin ventilator, dan troubleshooting yang dapat kita kerjakan yaitu melakukan setting pada nilai parameter sensitivity dengan berkolaborasi dengan dokter serta menaikkan pressure support, peak flow, dan fraksi oksigen. Dan kita harus menilai kondisi pasien dengan memastikan jalan napas bersih atau tidak ada obstruksi. Apnea alarm, pemicunya adalah total frekuensi napas di bawah ambang batas bawah. Troubleshooting diperlukan untuk memastikan nilai ataupun jumlah minimum napas yang diberikan kepada pasien. Sangat penting untuk melakukan riset ataupun pengaturan ulang untuk apnea period, biasanya di setting 15-20 detik. Jadi ketika pasien tidak bernafas dalam waktu 15-20 detik ini akan berbunyi alarm. Penyebab yang paling sering terjadi adalah saat sambungan sirkuit terputus dengan ETT. Troubleshooting yang dapat dikerjakan seperti pada kondisi ini
Pastikan pasien diberi ventilasi dengan memberikan napas manual sampai sumber koneksi diidentifikasi. Misalnya, melakukan bagging dengan BVM ataupun Jackson Race. High PIP alarm. Pemicunya yaitu nilai PIP melebihi ambang batas PIP. Troubleshooting ini diperlukan untuk memastikan pasien tidak menerima PIP yang tinggi. Kondisi seperti ini sering disebut dengan auto PIP atau air trapping, yaitu ketika tekanan udara tetap berada di paru pada akhir pernapasan yang dapat meningkatkan kerja pernapasan. Troubleshooting yang dapat dilakukan yaitu dengan memperpanjang waktu ekspirasi pasien pada pengaturan di mesin ventilator. Low PIP alarm. Pemicunya terjadi saat nilai PIP di bawah ambang batas. Troubleshooting diperlukan untuk memastikan pasien menerima PIP yang sesuai. Penyebabnya, kebocoran pada kap ETT atau pada sirkuit. Troubleshooting yang dapat kita kerjakan yaitu identifikasi kebocoran pada sirkuit ataupun kap ETT. Low praksi O2 alarm. Troubleshooting yang dapat kita lakukan yaitu pastikan sambungan konektor oksigen terpasang dengan baik dan tidak ada kebocoran. Pastikan settingan praksi oksigen sudah benar dan lakukan kalibrasi ulang ventilator, dan jika ventilator tidak memberikan oksigen yang sesuai, ventilator ganti dengan yang baru dan koordinasi dengan teknisi. Berikut adalah beberapa tindakan troubleshooting lainnya yang dapat mencegah terjadinya alarm pada ventilasi mekanik. Perawatan breathing circuit merupakan salah satu tindakan yang penting, mulai dari penempatan breathing circuit, memastikan kepatenan sambungan sirkuit, posisi flow sensor harus di atas, pengosongan sirkuit dan water trap dari air. Posisi sirkuit inspirasi harus berada di atas dan sirkuit ekspirasi di bawah, sehingga uap yang berada pada selang dapat mengalir ke water trap. Jika air tidak mengalir ke water trap, dapat mengakibatkan air masuk ke saluran nafas yang dapat menyebabkan infeksi saluran nafas dan dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kematian. Water trap yang penuh dengan air dapat mengakibatkan aliran ekspirasi tidak lancar, sehingga udara kotor dapat terhirup kembali oleh pasien. Jadi kita harus mengosongkan air pada water trap jika sudah berisi air. Ganti bakteri filter 1 kali 24 jam dan bila bakteri filter sudah basah. Dan penempatan bakteri filter sebaiknya hanya pada port ekspirasi saja. Melakukan perawatan humidifier dengan memastikan air humidifier selalu terisi dan memastikan mesin humidifier on selama ventilator disambungkan dengan pasien, sehingga udara yang dialirkan ke pasien adalah udara yang terhumidifikasi.